Bab 404 Dewa Berserk Beast. Huo Yuhao tidak bisa peduli tentang hal lain dan dengan cepat bergegas ke depan Bei Bei sebelum berjongkok. Senior tertua, apakah Anda menyebutkan sebelumnya bahwa guru menyegel Beast God di Tian? Bei Bei mengangguk dan menjawab, ya. Meskipun kakek buyut saya sudah meninggal, dia menyegel rohnya di pohon emas. Ketika gelombang binatang buas dimulai, dan Di Tian menyerang, Penatua Suan tidak bisa menanganinya sendiri, dan buyutku menggunakan kekuatan pohon emas untuk menyegel Di Tian bersama dengan Penatua Suan. Guru, Huo Yuhao mengintip ke langit dan emosi yang telah dia tekan akhirnya meledak. Air matanya mengalir, dan dia berlutut ketika dia terus menatap ke langit. Pada titik ini, ledakan memekakkan telinga menggema di langit. Setelah ini, sosok emas besar memisahkan diri dari langit sebelum turun menuju kota Shrek. Seluruh langit langsung berubah gelap, dan aura yang tak terlukiskan, namun menakutkan turun dari langit. Di Tian akhirnya memecahkan segel. Raungan naga yang marah bergema di langit, dan bercak ungu menyala di langit di sekitarnya. Sosok emas yang telah memisahkan diri dari langit berubah kembali menjadi bentuk manusia. Itu adalah Penatua Suan, dan proyeksi Penatuamu secara halus muncul di sampingnya. Namun, dia jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia juga tampak sangat pucat, dan ada noda darah segar di sekitar bibirnya. Menyegel mata emas Raja Naga Hitam, yang budidayanya melebihi 800.000 tahun, telah terlalu menstimulasi darahnya, dan Penatua Suan juga sangat terkuras dalam prosesnya. Sama seperti Di Tian bisa merasakan apa yang terjadi di dunia luar, Penatuamu dan Penatua Suan juga bisa melakukan hal yang sama. Bahkan mereka tidak menyangka Shrek City dapat bertahan tanpa bala bantuan, mengingat gelombang buas yang buas. Mereka juga telah menimbulkan banyak korban di pihak Great Stardew Forest. Lebih dari 40% dari tentara jiwa telah terbunuh. Ini adalah pukulan yang sangat berat ke hutan. Sementara Penatuamu dan Penatua Suan sangat bangga dengan kekuatan bertarung Shrek, mereka tidak berpikir ini adalah hal yang baik. Situasi ini memaksa Di Tian dan Great Stardew Forest untuk memusnahkan Shrek sepenuhnya. Bahkan jika binatang buas harus mundur, mereka tidak akan bersedia untuk menyelamatkan Shrek setelah kerugian besar yang ditimbulkan Shrek pada mereka. Di Tian sangat marah sehingga dia hampir mengamuk. Tidak ada gunanya mengatakan hal lain pada saat ini. Sementara pasukan binatang buas di sisi utara dan barat sangat lelah, aura perkasa Dewa Beast akhirnya dirasakan lagi, dan mereka mendistribusikan diri sekali lagi di bawah komando 4 binatang buas. Pasukan binatang buas di sisi barat menunjukkan formasi menyerang dan sedang menunggu perintah Di Tian. Pada titik ini, bintik-bintik cahaya mulai muncul di kejauhan. Bintik-bintik ini sangat menarik perhatian, meskipun jumlahnya tidak banyak. Setidaknya, tidak ada yang lebih dari pasukan spektral yang dipanggil Huo Yuhao. Namun, mereka berhasil terbang dengan cepat bahkan ketika mereka menghadapi penindasan besar di Tian. Ini terutama berlaku untuk titik hijau yang terbang di depan. Itu seperti bintang jatuh. Selain itu, ukurannya diperluas karena dibebankan ke depan. Perlahan-lahan, itu berubah menjadi bola api hijau besar. Bahkan melawan penindasan Di Tian, itu masih terus meledak. Di Tian, Anda harus melihat apakah saya setuju jika Anda ingin menghancurkan Shrek. Ayo bertarung lagi setelah 100 tahun. Sebuah suara yang kuat memanggil, beresonansi melintasi seluruh langit, dan sepetak besar lampu hijau langsung memenuhi langit. Penindasan besar Di Tian dengan paksa ditentang begitu saja. Setelah mendengar suara ini, wajah tegang Penatua Suan sedikit rileks. Bala bantuan akhirnya tiba. Dia sangat jijik dan jengkel oleh pemilik suara itu. Namun, itu terdengar sangat ramah baginya sekarang. Berapa banyak orang yang ada di benua Douluo yang bisa menahan penindasan Dewa Beast sendirian? Pemilik suara itu tidak lain adalah pemimpin sekte-sekte tubuh Douluo Dubushi. Ya, sekte tubuh telah tiba sebagai bala bantuan. Apakah itu Penatua Suan, Penatua Mi,
atau para penatua dari Paviliun Dewa Laut, tidak ada yang menduga Sekte Tubuh menjadi yang pertama tiba sebagai bala bantuan. Akademi Shrek dan Sekte Tubuh tidak berbagi hubungan yang harmonis. Pertarungan antara kakak Elder Mu dan Dubushi adalah kenangan yang menyakitkan dan tragis bagi kedua belah pihak. Punggung penatua Mu bengkok setelah pertarungan itu, dan dia akhirnya meninggal dunia dari kondisinya, sementara saudara laki-laki Dubushi meninggal lebih awal. Meskipun kebencian antara kedua belah pihak ini tidak terlupakan, itu masih sangat diingat. Namun, Dubushi benar-benar tiba tepat ketika Akademi Shrek paling membutuhkan bantuan. Bahkan belum 2 hari, bahkan jika berita diturunkan kepada mereka segera, dan mereka segera berangkat, mereka mungkin tidak secepat itu. Kultivasi Dubushi sedikit lebih unggul dari milik Penatua Xuan, dan dia sudah menjadi Douluo utama. Meskipun dia baru saja menjadi Douluo utama, dan kemampuannya lebih lemah dari Naga Suci Kegelapan dan Kaisar Naga Douluo Long Xiaoyao, dia masih menjadi salah satu master jiwa terkuat di dunia saat ini. Meskipun Ditian, yang sudah terluka setelah memecahkan segel, masih bisa mengalahkannya, dia tidak akan bisa melakukannya dengan cepat. Dengan kehadiran Dubushi, Ditian akan tetap sibuk, dan tidak ada berita yang lebih baik dari ini. Dubushi, ini kamu lagi. Karena kamu sedang mencari mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Raungan marah Ditian bergema di seluruh langit. Langit malam yang gelap tiba-tiba berubah menjadi ungu. Bahkan hijau yang dikeluarkan Dubushi tidak bisa menyembunyikan cahaya ungu ini. Semua kota Shrek dan bangkai binatang buas di luar kota diwarnai ungu. Gelembung keunguan besar mulai turun dari langit, masing-masing dengan diameter lebih dari 10 meter. Mereka melepaskan kabut keunguan yang tebal, dan gelembung-gelembung ini menyelimuti seluruh permukaan kota Shrek bersama-sama. Di luar Shrek City, tentara jiwa buas yang dipimpin oleh 4 binatang buas dengan cepat mundur. Jiwa binatang tenang dan berhenti mengaum marah mereka. Setiap jiwa binatang dari pasukan jiwa binatang tampaknya memiliki mulut yang tertutup, dan tidak berani mengucapkan suara apapun. Dubushi baru saja tiba. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menakuti Ditian sedikit bersama dengan sisa tuan jiwa yang kuat dari Shrek. Dia tidak menyangka Dewa Bis segera bergerak. Dia juga tidak mengerti mengapa Ditian sangat marah. Ketika Ditian disegel sebelumnya, dia hanya bisa merasakan bahwa pasukan binatang buas telah menderita kerugian besar, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya mengetahui sejauh mana kerugian itu. Sebelumnya, dia segera menggunakan indera spiritualnya untuk memindai seluruh area. Ketika dia melihat kehancuran dan menemukan bahwa lebih dari 40% pasukannya telah terbunuh, dia marah. Sama seperti Penatua Xuan dan Penatua Mu percaya, pertarungan ini tidak bisa dibalik lagi. Bahkan jika gelombang binatang mundur, pembalasan darah ini masih harus dibalas. Ditian secara alami menyadari kemampuan Dubushi. Namun, dia sudah sangat marah. Tidak peduli siapa yang datang, dia masih akan mengambil tindakan. Dia rela mengorbankan segalanya untuk menghancurkan Shrek. Dubushi memasang tampang serius di wajahnya. Saat dia bergerak, dia berubah menjadi raksasa setinggi 100 meter di udara. Lampu hijau yang intens bersinar dari tubuhnya. Di tengah-tengah lampu hijau ini, ada cahaya keemasan halus. Dari penampilannya, raksasa ini seperti patung dewa yang serius dan serius. Dia tidak berani menahan diri melawan lawan yang kuat seperti Ditian. Saat dia muncul, dia segera mengaktifkan kebangkitan kedua jiwa tubuhnya. Dia melepaskan kekuatan bertarungnya yang menakutkan dan menirukan aksi mengangkat. Garis-garis cahaya hijau dilepaskan dari tubuhnya saat mereka menyerang gelembung keunguan di langit. Setiap garis lampu hijau berhasil menemukan gelembung keunguan secara akurat. Demikian pula, garis-garis lampu hijau menelan seluruh tempat. Hijau dan ungu dipisahkan dengan jelas. Namun, gelembung keunguan Ditian tampak membanjiri lampu hijau yang dilepaskan oleh Dubushi. Itu adalah penghancuran naga hitam Ditian, yang juga merupakan serangan area terkuatnya.
dia jarang menggunakan keterampilan jiwa ini. Setiap kali dia menggunakan keterampilan jiwa ini, dia akan kehilangan umur panjangnya. Meskipun dia sudah hidup lebih dari 800.000 tahun, rasa hormatnya pada hidupnya sendiri masih lebih besar dari binatang buas-buas lainnya. Saat ini, dia menggunakan keterampilan jiwa ini karena dia sangat marah. Ini menunjukkan tingkat kebenciannya. Lampu hijau Dubusi juga tidak lemah. Mereka disebut perjamuan maut dan keterampilan jiwanya yang ke-8. Setiap garis cahaya hijau dipenuhi dengan racun, dan itu adalah salah satu serangan daerah terkuatnya. Hijau melawan ungu, perjamuan maut terhadap penghancuran naga hitam. Kedua belah pihak bentrok pada saat ini. Gelembung keunguan itu tiba-tiba lemah. Mereka meledak segera setelah menghubungi lampu hijau. Namun, gelembung keunguan berubah menjadi tak terhitung, gelembung yang lebih kecil setelah meledak, dan turun dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Seolah-olah gelembung turun. Lampu hijau juga berubah setelah menghubungi gelembung keunguan. Mereka berubah menjadi pusaran air hijau, dan kekuatan korosif mereka langsung menyebar. Banyak gelembung keunguan kecil dimakan oleh pusaran air hijau ini, tetapi pusaran air juga dengan cepat dihancurkan setelah melahap gelembung-gelembung itu. Ini adalah benturan kekuatan. Tidak ada kecemerlangan di dalamnya. Lampu hijau dan pusaran air akhirnya padam oleh gelembung keunguan. Masih ada sepertiga dari gelembung keunguan awal yang tersisa, dan mereka terus turun dari langit menuju kota Shrek. Garis-garis cahaya dilepaskan dari Shrek City untuk menahan gelembung keunguan ini. Itu adalah karya Titoul Douluo dari Shrek Academy. Namun, gelembung keunguan terlalu kuat dan mendominasi. Boom yang luar biasa mulai bergema dari setiap sudut kota Shrek. Keluhan mulai terdengar dari segala arah. Gelembung keunguan itu berhasil melukai 6 hingga 7 gelar Douluo dengan berbagai tingkat, dan menghabiskan kekuatan mereka. Ini adalah kekuatan Ditian, Raja Naga Mata Emas Hitam, dan Dewa Binatang. Di udara, Dubusi juga tampak sangat suram karena ia menderita dampak terbesar. Dia mengerang dan mengangkat dirinya sebelum menyerbu menuju Ditian. Dia sekarang berdiri di hadapan Dewa Binatang. Pada titik ini, bala bantuan tiba. Master jiwa terkuat dari Sekte Tubuh terbang di depan. Mereka semua memiliki setidaknya 7 cincin, dan bahkan ada 8 titlet Douluo di antara mereka. Itu praktis seluruh kekuatan Sekte Tubuh. Bantuan yang mereka tawarkan ini sangat kritis. Selain itu, bukan hanya Sekte Tubuh yang telah tiba. Ada lebih dari 100 tuan jiwa di belakang mereka, dan mereka semua memiliki setidaknya 6 cincin. Di antara mereka, 5 bahkan titlet Douluo. Ini berarti bahwa ada 13 titlet Douluo dalam gelombang bala bantuan ini. Selain itu, semua tuan jiwa ini adalah tuan jiwa tingkat atas. Setelah mereka tiba di kota Shrek, mereka dengan cepat menyebar ke 4 dinding. Semua Douluo berjudul naik ke langit dan menyaksikan tubuh Douluo melawan Dewa Binatang. Salah satu Douluo bertitel tiba di depan Penatua Suan. Penatua Suan, saya harap kita belum terlambat. Penatua Suan mengenali orang ini. Dia adalah tubuh emas Douluo dari Sekte Tubuh, dan jiwa bela dirinya adalah belalainya. Kultivasinya sangat tinggi, dia adalah Douluo Transcendent peringkat 96. Di Sekte Tubuh, ia hanya kalah dengan tubuh Douluo Dubusi. Old Jin, kalian semua datang tepat pada waktunya. Jika Anda terlambat, kami tidak akan bisa menahannya lagi. Kami benar-benar berutang budi padamu. Penatua Suan tertawa terbahak-bahak. Golden Douluo Jinpeng menjawab, baiklah, jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang bantuan, Anda tidak perlu berutang apapun kepada kami. Apakah Anda pikir kami datang ke sini dengan sukarela? Sejujurnya, sekte kita tidak cukup dekat untuk kita melakukan ini. Penatua Suan tertegun, tetapi mengakui itu benar. Inilah mengapa saya terkejut melihat kalian semua. Ini, Jinpeng berkata,
Akademi Shrek melakukan perbuatan baik dengan menyelamatkan semua orang dari kekaisaran jiwa surgawi yang ditangkap selama turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Mereka yang ditangkap adalah semua talenta muda kekaisaran kita. Kita harus membalas budi ini. Bocah itu bernama Huo Yuhao dari akademi Anda yang datang ke ibu kota kami untuk mencari bantuan. Dia segera pergi setelah meninggalkan informasi itu. Namun, mereka yang diselamatkan mengenalinya sebagai orang yang membawa orang ke kota Sunrise untuk melakukan misi penyelamatan. Akibatnya, pemimpin sekte dipanggil oleh Yang Mulia. Setelah diskusi singkat, kami segera bergegas. Karena waktu sangat sempit, kami mengutus orang-orang terbaik kami terlebih dahulu. Akan ada lebih banyak bala bantuan yang tiba di titik selanjutnya. Pasukan kami berada di perbatasan dan mereka tidak dapat menyelesaikannya, tetapi kami masih memiliki 1000 tuan jiwa yang telah dikerahkan. Yuhao, itu Yuhao. Penatua Xuan senang ketika dia mendengar bahwa Huo Yuhao adalah orang yang mencari bantuan untuk mereka. Ini berarti bahwa Huo Yuhao masih hidup. Ini adalah berita bagus, dan bala bantuan bahkan tiba tepat waktu. Dengan tubuh sekte dan bantuan kekaisaran jiwa surgawi, Shrek akan dapat bertahan selama beberapa hari bahkan jika tentara binatang buas menyerang kota Shrek dengan sekuat tenaga. Selain itu, bisakah jiwa binatang dari Great Stardew Forest menanggung kerugian sebesar itu? Jin Peng terus berbicara, Bintang Luo dan kerajaan Dowling akan segera menerima SOS Anda. Bala bantuan mereka akan tiba paling lama 2 hari. Apa yang terjadi dengan Great Stardew Forest? Mengapa ada gelombang buas lainnya? Bagaimanapun kami akan menerima bahwa kami telah membalas budi setelah ini. Penatua Xuan secara alami tidak berdiri pada upacara saat ini. Dia mengangguk dan menjawab, baiklah. Terima kasih banyak. Ini adalah karma. Shrek Academy telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan para sandera dari 3 kekaisaran, dan sekarang mereka membalas budi Shrek. Tidak heran tubuh sekte ada di sini, mereka datang ke sini karena kekaisaran jiwa surgawi. Saat ini, sekte tubuh adalah sekte yang bertugas melindungi kekaisaran jiwa surgawi, dan mereka berbagi hubungan dekat dengan keluarga kekaisaran. Tentu saja, bantuan tepat waktu Heavenly Soul Empire ke Shrek Academy juga merupakan upaya bagi mereka untuk masuk ke buku-buku bagus Akademi Shrek. Sampai batas tertentu, Akademi Shrek terletak di wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan sebagian besar siswanya juga berasal dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Banyak siswa yang meninggalkan Shrek mengambil posisi senior di Heavenly Soul Empire. Keluarga kekaisaran-kekaisaran yang memutuskan untuk mengirim bantuan ke Akademi Shrek tidak diragukan lagi cara mengekspresikan niat baik mereka, dan upaya untuk menarik Akademi Shrek ke pihak mereka. Mereka membunuh 2 burung dengan 1 batu. Yang paling penting adalah Huo Yuhao berhasil mengirimkan informasi tepat waktu. Dia jelas menduga bahwa akan ada semacam reaksi oleh Great Stardew Forest. Namun, jika gelombang binatang itu tidak tiba, Penatua Xuan menghela napas dalam hatinya. Itu akan menjadi cerita tentang bocah lelaki yang menangis serigala. Tentu saja, itu masih lebih baik dari ini. Paling-paling, mereka akan terus sebagai musuh dengan sekte tubuh. Apakah Ditian gila? Suara Penatuamu tiba-tiba terdengar di samping Penatua Xuan. Penatua Xuan dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Tubuh Ditian dengan api keunguan yang dalam. Dia bertindak seolah dia ingin menembus langit dengan setiap serangan, dan Dubusi terpaksa mundur. Sepertinya Dubusi tidak tahan lagi. Aura megah Ditian sangat luar biasa. Suara Penatua Xuan pecah saat dia bertanya, apakah dia membakar energi hidupnya sendiri? Penatuamu menjawab, tidak, dia harus menghabiskan semua kekuatannya. Dia ternyata telah menemukan bala bantuan kami, dan berencana menggunakan kekuatannya untuk membalikkan keadaan. Jika Dubusi tidak bisa menanganinya lagi, mari kita ganti dia. Kita perlu mengendalikan Ditian dengan segala cara. Kami tidak perlu takut pada mereka dalam waktu 2 hari ketika semua bala bantuan kami tiba.
Kombinasi dari semua penguasa jiwa elit dan tentara dari 3 kekaisaran harus cukup untuk menekan semua binatang jiwa dari Great Stardew Forest. Bam! Sebelum Penatua Mu dan Penatua Suan bisa naik ke langit, ledakan-ledakan terdengar di atas mereka. Dubusi dipukul dari langit. Tubuhnya berkedip dengan sambaran petir ungu, dan dia memuntahkan darah. Ditian juga memiliki beberapa luka di tubuhnya. Dia rela disakiti untuk melakukan pukulan telak pada Dubusi. Mereka semua harus mati. Kita harus membalaskan dendam Kaisar Binatang dan semua binatang jiwa. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku harus memusnahkan mereka semua. Suara Ditian menggema di seluruh kota. Dia mengintip ke langit dan meraung marah, sementara api ungu di tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi emas keunguan. Ekspresi Penatua Suan dan Penatua Mu berubah. Diberikan kultivasi Ditian selama 800.000 tahun, Shrek terikat untuk menderita banyak korban jiwa bahkan jika sekte tubuh ada di sini untuk memperkuat mereka. Bahkan mungkin saja kota itu akan dihancurkan, dan semua orang akan dimusnahkan. Bagaimanapun, masih ada 100.000 jiwa buas di luar kota. Ditian, jangan kamu berani. Jika Anda berani menghancurkan Shrek, saya akan menghentikan warisan hutan Great Stardew agar tidak diturunkan. Pada titik ini, niat spiritual yang kuat tiba-tiba ditransmisikan dari tembok kota selatan kota Shrek. Niat spiritual ini segera menyebar ke seluruh langit di atas kota Shrek. Semua Douluo yang bertitel dapat mendengarnya dengan jelas, seperti halnya Ditian. Setelah ini, sosok yang memancarkan cahaya keemasan perlahan-lahan melayang di atas tembok kota selatan. Di belakangnya, proyeksi mawar emas perlahan-lahan menampakkan dirinya. Itu memiliki penampilan Kaisar Binatang, singa emas bermata 3. Yu Hao, Penatua Mu dan Penatua Suan berseru pada saat yang sama. Niat spiritual yang bersinar dan orang yang naik ke langit itu memang Huo Yu Hao. Saat ini, 7 cincin jiwanya bersinar. Mereka berwarna putih, ungu, hitam, mawar emas, dan merah. Semua orang dikejutkan oleh warna aneh cincin jiwanya. Ketika dia naik ke langit, beberapa sosok melompat satu demi satu dan mengikutinya. Yan Shaoze, Kai Meier, Xian Liner, dan yang lainnya melindunginya di tengah. Di antara mereka, Xian Liner adalah yang pertama menyadari bahwa Huo Yu Hao telah kembali. Hanya dia yang bisa menebak bahwa pasukan mayat hidup yang telah memberikan pukulan besar kepada pasukan makhluk buas jiwa dan membeli waktu untuk Shrek ada hubungannya dengan dia. Xian Liner melotot marah ketika dia berteriak, "Yu Hao, jangan main-main. Bagaimana Anda bisa ikut campur dalam pertarungan kelas atas ini?" Huo Yu Hao menatapnya dan menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Din Xian, semuanya dimulai karena aku. Saya tidak bisa menonton karena Shrek dilenyapkan. Percayalah, saya bisa menyelesaikan ini." "Tidak!" teriak Xian Liner dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Namun, halo aneh tiba-tiba menyebar dari tubuh Huo Yu Hao. Xian Liner, Yan Shaoze, dan Kai Meier merasa sedikit pusing ketika mereka tertangkap basah, dan semua yang ada di depan mata mereka memutih. Meskipun mereka dikeringkan, Xian Liner dan Yan Shaoze adalah Douluo Transcendent. Namun, mereka sejenak kehilangan kesadaran. Huo Yu Hao memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kecepatannya saat ia terbang ke langit. Proyeksi di belakangnya juga menjadi lebih material. Di dahinya, Eye of Destiny-nya terbuka, dan undulasi spiritual yang sangat besar melonjak ke arah Ditian. Cahaya mawar emas mulai membakar tubuhnya. Membandingkan api emas keunguan dari tubuh Ditian ke cahaya di tubuh Huo Yu Hao seperti membandingkan bulan purnama dengan kunang-kunang. Namun, ruang di sekitar Huo Yu Hao mulai sedikit terdistorsi ketika lampu emas merah kecil ini mulai menyala. Di kejauhan, tentara binatang jiwa yang diam mulai menangis dalam ratapan. Api di tubuh Ditian tiba-tiba membeku, dan dia mulai di Huo Yu Hao dengan mata emasnya. Raungan marahnya berubah menjadi kejutan, kamu yang membuat Kaisar Bis persembahan. Itu kamu.
Huo Yuhao mengangkat kepalanya dan menjawab, "Ya, ini aku." Kiwer mengorbankan dirinya untuk saya dan berubah menjadi cincin jiwa keenam saya. Saya juga menggabungkan kemampuannya sebagai kaisar binatang ke dalam diri saya. Anda harus tahu bahwa singa emas bermata tiga membawa seluruh nasib hutan bintang besar Do. Sementara Kiwer sudah mati, warisan kaisar binatang masih ada di sini, bersamaku. Eye of Destiny-nya juga bersamaku. Jika aku mati, kekuatan takdir ini akan hancur total, yang berarti takdir Great Star Do Forest juga akan hancur. Anda harus tahu hasil apa yang akan dihasilkan. Konyol. Ditian meraung dan meraih ke depan dengan cakarnya. Proyeksi cakar keunguan emas yang kuat dicapai untuk Huo Yuhao. Penatua Suan, Penatuamu dan berbagai penatua dari Akademi Shrek menyerbu ke arah langit pada saat yang sama, berusaha menyelamatkannya. Namun, Huo Yuhao tiba-tiba berteriak pada saat ini, tidak ada yang datang. Niat spiritual yang mengerikan tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya, dan semua orang merasakan semangat mereka bergetar. Meskipun kultivasi mereka lebih kuat daripada miliknya, mereka masih bisa berhenti di udara. Serangan Ditian sangat cepat. Dalam sekejap, cakar naga emas keunguannya telah mendarat di Huo Yuhao. Dia telah menangkap Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao tidak menolak sama sekali. Ada ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah dia tidak peduli tentang binatang buas nomor 1 yang ada di depannya. Dia mengangkat kepalanya dan mendorong dadanya. Hanya ada ekspresi lega dan sombong di wajahnya. Saat cakar naga emas keunguan Ditian mendarat di tubuh Huo Yuhao, kekuatan yang mengerikan ditransmisikan ke dalam tubuhnya, dan api mawar emas padam. Ini adalah kekuatan Ditian. Bahkan Kaisar Binatang Wang Qiwer tidak bisa melakukan apa-apa ketika Huo Yuhao menyulut laut spiritualnya. Namun, Ditian berhasil menghentikannya dengan mudah. Ya, Huo Yuhao telah menyulut laut spiritualnya sendiri ketika dia mencoba membebaskan diri dari Xian Liner dan Yan Shaoze sebelumnya. Kalau tidak mungkin dia bisa menakuti begitu banyak titlet Douluo dengan ledakan spiritualnya tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritualnya. Saat ini, laut spiritualnya yang terbakar telah padam. Saat Ditian menarik kembali cakarnya, Huo Yuhao juga dibawa ke depannya. Huo Yuhao bahkan tidak setinggi mata emas Ditian. Dia tampak sangat kecil di depan Ditian. Bajingan, Anda adalah orang yang merayu Kaisar Beast dan membuatnya mengorbankan dirinya sebagai pengorbanan untuk Anda. Apakah Anda tidak percaya bahwa saya memiliki banyak cara untuk menyiksa Anda dan membuat hidup Anda lebih buruk daripada mati? Tekanan mengerikan yang datang darinya menyebabkan ruang di sekitar Huo Yuhao mulai retak. Kekuatan hisap besar yang datang dari Ditian bahkan mengancam akan menarik roh Huo Yuhao keluar. Dia mulai merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuh dan rohnya. Namun, Huo Yuhao telah mengalami banyak rasa sakit sebelumnya. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh Ditian padanya tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit luar biasa yang dia derita ketika dia menyatu dengan permaisuri es. Itu juga tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit yang dideritanya ketika dia mengkonsumsi air dari Sun Spring Terik untuk Wang Donger. Adapun rasa sakit yang dia rasakan dalam rohnya, bagaimana bisa dibandingkan dengan rasa sakit menonton Wang Donger tidur nyenyak dan melihat Wang Qiwer mengorbankan dirinya untuknya. Huo Yuhao sangat tenang. Rasa sakit luar biasa yang dia rasakan menyebabkan butiran keringat mengalir di dahinya. Namun, wajahnya masih dipenuhi dengan kesombongan saat Ditian meraihnya. Dia tidak menangis kesakitan, dan dia tidak akan memohon belas kasihan. Dia hanya menatap Ditian dengan tenang. Itu seperti kematian yang bisa datang kapan saja tidak ada artinya baginya. Melihat Huo Yuhao dengan rela mendarat di tangan Ditian, Penatua Suan sangat marah, dan berteriak dengan marah ke langit, "Ditian, aku bersumpah pada statusku sebagai Hallmaster Pavilion Dewa Laut yang akan sepenuhnya aku hancurkan semua jiwa binatang di Great Star Do Forest jika kau berani melukainya." Ya, gelombang binatang buas mungkin datang karena Huo Yuhao. Namun,
berapa banyak kontribusi Huo Yuhao ke akademi selama tahun-tahun ini. Dia telah menciptakan roh yang belum pernah ada sebelumnya dan memainkan peran besar dalam membantu Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek berkembang. Dia, Bei Bei, dan yang lainnya telah membentuk Sekte Tang dan membantu akademi mencapai kejayaan tertinggi dalam 2 turnamen Akademi Master Jiwa Canggih Continental Elite Advance sebelumnya. Dia juga merupakan pewaris Paviliun Dewa Laut yang dipilih secara pribadi oleh Penatua Mu. Dia memiliki jiwa bela diri ultimate dan merupakan kebanggaan Akademi Shrek. Dia bahkan telah memimpin Sekte Tang untuk menyelamatkan hampir semua sandera yang telah dipenjara oleh Kekaisaran Sun Moon. Itu adalah kecelakaan bahwa Kaisar Binatang telah mengorbankan dirinya untuknya. Bencana yang turun ke Shrek ini hanyalah takdir. Tepat saat malapetaka ini akan dilepaskan sepenuhnya ke Shrek, dia muncul sekali lagi dan bersedia mengorbankan dirinya untuk mengatasi musibah ini. Bagaimana Penatua Xuan menyaksikannya mati tanpa melakukan apa-apa? Ditian dengan dingin menjawab, saya tidak pernah bermaksud untuk membiarkan Shrek pergi. Aku akan membunuh kalian semua. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda berencana untuk mengubah seluruh hutan Great Star Dome menjadi mayat. Aku bisa melakukannya. Tiba-tiba Huo Yuhao berkata dengan dingin. Bahkan di bawah tekanan Ditian, ia masih mentolerir rasa sakit yang menyiksa, dan niat spiritual ini masih akurat masuk ke dalam pikiran Ditian. Aku memiliki warisan pengorbanan Kaisar Binatang. Saya sekarang mengendalikan kekuatan takdir yang pernah ia kendalikan. Mungkin aku tidak bisa mengalahkanmu atau memutuskan nasibmu. Namun, saya setidaknya bisa memutuskan nasib saya sendiri. Aku bisa mengakhiri takdirku sendiri dengan sebuah pikiran, dan mati begitu saja. Ketika itu terjadi, aku akan mengakhiri nasib Great Star Dove Forest juga. Ya Tuhan, apakah Anda percaya pada takdir? Huo Yuhao mengucapkan kalimat terakhir kata demi kata. Setiap kata yang dia katakan dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Apakah kamu mengancam saya? Ditian meraung dengan marah. Huo Yuhao dengan tenang menjawab, kamu bisa mengatakannya. Jika Shrek dihancurkan, Great Star Dove Forest akan mengikutinya. Sebagai Dewa Binatang, tidakkah kamu akan memikirkan subjekmu? Ditian dengan marah berkata, kota Shrek telah merugikan rakyatku selama bertahun-tahun. Perseteruan darah ini hanya bisa dicuci bersih dengan darah manusia. Huo Yuhao membentak, kalian semua pantas menerimanya. Jika Anda tidak memimpin pasukan binatang buas untuk menyerang kami, Anda tidak akan menderita kerugian besar seperti itu. Namun, Anda masih memiliki setengah dari subjek Anda. Hutan Great Star Dome masih dapat mempertahankan keseimbangan ekologisnya. Pertama-tama mari kita abaikan kenyataan bahwa kematianku akan mengakhiri takdir Great Star Dove Forest. Tanyakan pada diri sendiri, berapa banyak jiwa binatang di luar kota saat ini yang akan dapat bertahan hidup setelah Anda menghancurkan Shrek? Akankah 3 kerajaan di benua Douluo melepaskan kalian semua? Bagi mereka, Great Star Dove Forest adalah gudang harta karun yang sangat besar. Bahkan setelah Anda menghancurkan Shrek, hutan masih akan menderita kerugian besar. 3 kerajaan akan menemukan ini kesempatan yang fantastis untuk bergerak di hutan. The Great Star Dove Forest akan hancur jika Shrek dihancurkan. Anda masih akan memiliki harapan jika Anda mundur sekarang. Ditian tiba-tiba menjadi tenang, dan mata emasnya juga semakin dalam. Dia berhenti meraung, dan berinteraksi dengan Huo Yuhao menggunakan niat rohaninya juga. Ya, kamu benar. Kehancuran Shrek mungkin mengkatalisasi pemusnahan Great Star Dove Forest. Namun, apakah Anda yakin manusia tidak akan menghancurkan kita, bahkan jika kita mundur sekarang? Anda salah. Mereka masih akan terus menargetkan kita. Manusia serakah. Ketika hanya ada penguasa jiwa, sejumlah besar cincin jiwa sudah diperlukan. Sekarang ada insinyur jiwa, beberapa master jiwa biasa yang awalnya tidak seharusnya naik ke tingkat yang lebih tinggi juga dapat meningkat melalui beberapa metode khusus.
Bahkan jika kualitas cincin jiwa yang mereka butuhkan lebih rendah, mereka masih harus membunuh binatang buas untuk mendapatkan cincin jiwa itu. Sekarang setelah Great Stardew Forest sangat menderita, kita tidak akan bisa melindungi diri kita di masa depan. Ketika alat jiwa Anda menjadi lebih kuat, akankah ada ruang untuk kelangsungan hidup binatang buas? Sementara pengorbanan kaisar binatang adalah salah satu alasan kita memulai gelombang binatang buas ini, itu bukan satu-satunya alasan. Lebih penting lagi, kami merasa perlu untuk menghentikan evolusi Anda sebelum kami menjadi budak Anda dan dihancurkan. Huo Yuhao terkejut dengan ketenangan Ditian yang tiba-tiba. Dia tidak lagi terdengar gila seperti sebelumnya, atau mungkin dia benar-benar tidak pernah mengamuk sama sekali. Ya Tuhan, aku punya pertanyaan untukmu. Huo Yuhao mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Dia jelas bahwa Ditian akan dapat dengan jelas merasakan undulasi spiritual darinya tidak peduli seberapa kecil mereka. Tanya saya, jawab Ditian. Namun, Huo Yuhao bisa melihat jejak kesepian di mata emasnya yang besar. Huo Yuhao bertanya, kamu adalah raja dari semua binatang, pelindung semua binatang buas dan binatang buas nomor 1, seperti yang dinilai oleh manusia. Namun, Anda harus mengakui bahwa manusia jauh lebih cerdas daripada binatang buas. Apakah saya benar? Ditian menjawab, ya, Anda benar. Kalau tidak, manusia tidak akan dapat berevolusi dari posisi mereka sebagai mangsa menjadi seperti sekarang ini dalam beberapa puluh ribu tahun. Meskipun saya tidak mau mengakuinya, manusia memang penguasa seluruh benua. Huo Yuhao berkata, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa manusia tidak menyadari ketidakseimbangan yang timbul antara manusia dan binatang buas ketika insinyur jiwa menjadi populer dan jumlah guru jiwa dan insinyur jiwa meningkat? Mungkin sebagian besar ahli jiwa dan insinyur jiwa mengabaikan ini karena minat mereka sendiri, tetapi pasti ada beberapa orang dengan pandangan jauh ke depan yang telah mengenali masalah ini, bukan? Lagi pula, apa gunanya bagi manusia jika binatang buas dihancurkan? Kami akan kehilangan sumber cincin jiwa kami. Jika tidak ada penguasa jiwa di masa depan, profesi ini akan selamanya hilang dari sejarah, kan? Itu akan sangat berbahaya bagi pengembangan guru jiwa dan insinyur jiwa. Setelah terdiam beberapa saat, Ditian berkata, jadi apa? Apakah manusia mampu menghentikan keserakahan para guru jiwa dan insinyur jiwa? Dan berhenti berburu dan membunuh binatang buas? Huo Yuhao menjawab, saya tidak mungkin melakukannya. Setiap makhluk hidup tamak dengan caranya sendiri. Tidak ada yang mau memberikan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Harapan Anda adalah bahwa manusia akan berhenti mengejar cincin jiwa, tetapi itu tidak mungkin. Kami hanya bisa menyelesaikan masalah tentang bunga menggunakan bunga. Ditian tertegun, menggunakan minat. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda memiliki cara untuk menyelesaikan masalah ini mengenai cincin jiwa? Huo Yuhao menjawab, saya tidak yakin, tetapi kita bisa mencobanya. Bisakah kau rilekskan penindasanmu padaku? Saya tidak akan lari. Kalau tidak, saya tidak akan muncul. Saya punya sesuatu untuk ditunjukkan.